Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan mengambil pelajaran dari kitab Fadailul Quran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masuk pada pembahasan wa'idun man qala fil Quran bi ra'yih wa bima la ya'lam. Ini ancaman terhadap orang mereka berbicara tentang Al-Quran dengan ra'yunya semata, ini tanpa ilmu. Al-Quranul Karim atau agama kita mengajarkan kita untuk bersikap ilmiah. Segalanya hendaknya didasarkan dengan ilmu. Bahkan wahyu yang pertama kali Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, itu berbicara tentang hal ihwal ilmu. Membaca, Iqra, qalam, yakni pena untuk tulis menulis. Kemudian allama, yaitu aktivitas mengajar. Ini semuanya berkaitan dengan masalah yakni ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kita yang pertama kali tauhid, maka Allah pun tegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Fa'lam, jadi berilmulah. Sehingga berilmu qabla al-qaul wal amal, sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Dan di antara penghargaan Allah kepada ilmu ini, bahkan anjing yang berilmu terlatih, binatang buruannya halal. Anjing yang tidak terlatih, binatang buruannya haram. Yang membedakan ilmu. Kemudian demikian juga penghargaan Allah kepada ilmu. Seorang hakim beristihad dengan ilmunya, lalu salah, dia tetap mendapatkan satu pahala. Kalau istihadnya benar, mendapatkan 2 pahala. Sebaliknya, yang kita sekarang bahas ini, orang yang mereka berbicara Al-Quran, berbicara tentang Al-Quran, bicara tentang agama, tanpa ilmu. Dan kebetulan benar. Benarnya itu tanpa ilmu. Maka tetap dikatakan faqad akhta, tetap salah. Sehingga bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap yaitu ilmu. Beliau dalam bab ini membawakan 3 dalil untuk mengingatkan kepada kita. Yang pertama, firman Allah SWT, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sampai pada perkataan Allah, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah ini
Dan Allah mengharamkan pula berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, ini tanpa ilmu. Ini dalil yang pertama yang beliau bawakan. Dalil yang kedua, riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yi." Dan yang lainnya, man qala ini bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Barang siapa yang bicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya, ini tanpa ilmu, falyatabawa maq'adahu minan nar, agar dia mempersiapkan tempat duduk dia di neraka. Dalil yang ketiga adalah sabda Nabi SAW dari sahabat Jundub, "Man qala fil Qur'an bi ra'yi fa asaba faqad akhta." Barang siapa yang dia bicara tentang Al-Quran kemudian ternyata benar, maka dia tetap ini salah. Inilah di antara dalil yang beliau ini bawakan kepada kita sekalian. Dan bab tersebut mengingatkan kepada kita tentang bahayanya berbicara ini Al-Quran tanpa ilmu. Bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Bicara tentang Allah tanpa ilmu. Al-Quran dan hadits Nabi SAW memberikan beberapa peringatan buruk terhadap orang yang mereka berbicara tentang Al-Quran ini tanpa ilmu. Yang pertama, seperti yang dibawakan tadi ayatnya, bahwa berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, ini adalah tingkat keharaman yang paling tinggi. Perkara haram yang paling diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ayat Allah, "Qul innama harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan kekejian, zina dan misalnya, baik dilakukan dengan terang-terangan ma dhahara minha, maupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, wa ma batan, dilakukan dengan terang-terangan, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maka ini hal yang diharamkan Allah Ta'ala, al-fawahish, semua jenis al-fawahish. Wal isma wal baghya bi ghairil haq. Demikian pula perbuatan dosa, melanggar hak manusia, yang semuanya adalah perbuatan batil, tidak ada alasan yang membenarkannya. Ini Allah haramkan pula. Wa antu syiriku billahi malam yunazil bi sultanan, berbicara ayat ini menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada hujahnya. Ini juga Allah haramkan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Anda berbicara tentang Allah dalam hal yang tidak ada ilmunya, maka ini Allah haramkan, dan nilai keharamannya paling ini tinggi. Sehingga Imam Ibnu Qayyim beliau menegaskan bahwa 4 hal tadi, 1 al-fawahish, 2 al-isma wal baghya, 3 syirik, 4 bicara tentang Allah tanpa ilmu, semakin ke nomor 4 ini dosanya semakin besar. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketika orang bicara tentang Allah, bicara tentang syariat Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, maka ini sumber segala malapetaka.
ini sumber, yaitu segala kesesatan. Tidak ada satupun kesesatan kecuali sumbernya berbicara tentang Allah, agama Allah tanpa ilmu. Maka layak kalau kemudian menempati muharramat yang paling tinggi. Sehingga hati-hati berbicara tentang agama tanpa ilmu masuk dalam muharramat yang tingkatnya yang paling tinggi. Sebagaimana ancaman di dalam ayat tersebut, penegasan dalam ayat tersebut. Demikian pula berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, ini termasuk berdusta atas nama Allah Ta'ala. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadiba la yuflihun. Jangan Anda mensifatkan dengan lisan Anda kedustaan. Apa maksudnya? Lisan Anda mengatakan hadza halal, hadza haram, ini halal, ini haram. Padahal Allah tidak pernah menegaskan apa yang disampaikan lisan tersebut. Dan ini adalah litaftaru 'ala Allahil kadiba, telah mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Berdusta yang terbesar adalah berdusta atas nama Allah Ta'ala. Karena akan menjadikan seorang muslim akan memiliki perhatian besar. Sebagaimana pengagungan muslim kepada Allah SWT. Sehingga kalau ada orang mereka berbicara atas nama Allah, muslim akan mengagungkan dan ternyata dusta, maka langkah sangat besarnya kedustaan yang dilakukan tersebut. Dan orang yang mereka berdusta seperti ini tidak akan pernah ini beruntung dari arah manapun. Sehingga berbicara tanpa ilmu termasuk di antara kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Rasulullah SAW ketika mengingatkan tentang para penyesat, orang-orang mereka berfatwa tanpa ilmu, maka Nabi katakan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yang tasimuhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yuqi aliman ittakhadhan nasa ru'asan juhalan fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi, Allah dalam mengambil para ulama bukan dicabut ilmunya gitu aja. Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada para ulama dengan dicabut gitu aja. Tapi caranya gimana? Walakin biqabdil ulama, dengan cara mematikan para ulama. Ulama meninggal, ilmunya pula itu hilang bersama dengan meninggalnya ulama tersebut. Dan kemudian ketika ulama wafat dan manusia harus punya tokoh, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia pun mengambil tokoh mereka di kalangan orang-orang bodoh, menjadikan sebagai pemimpin tempat untuk meminta fatwa dan seterusnya. Fasu'ilu, dan ketika ditanya tentang masalah agama dan enggak tahu, fa'aftau bi ghairi ilmin, nah dia pun kemudian berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Maka dia pun sesat dan menyesatkan. Sesat
celaka. Menyesatkan orang lain, dosanya akan dia gendong. Dia akan gendong dosanya orang sesat melalui dirinya. Sehingga berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini masuk dalam ini bab, dia tampil sebagai penyesat, menyesatkan manusia. Dan orang mereka menyesatkan manusia, dia akan menggendong dosanya orang yang sesat melalui dirinya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, itu merupakan sikap ittiba'ul hawa. Sikap mengikuti hawa nafsu. Dia berbicara dengan sangkaan dan hawa nafsunya. Dan itu merupakan kesesatan yang sangat nyata. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Mana ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. Sehingga dia mengikor hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk Allah, sehingga ya gelinding gitu aja dengan hawa nafsunya. Dan hawa nafsu sering condong melakukan hal-hal yang menyelisih agama Allah Ta'ala. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah sikap lancang. Termasuk sikap lancang. Lancang terhadap Allah, lancang terhadap Rasulullah SAW. Yang Allah mengecam, dan Allah mengecam kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Oleh orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini jangan lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin dia akan menjadikan setiap perkara yang akan dia yang putuskan atau mengada setiap perkara yang dia ingin lakukan, selalu dia mengedepankan Allah dan Rasulnya, bagaimana Allah, bagaimana Rasulnya. Sehingga mengedepankan Allah dan Rasulnya. Tidak lancang, tidak mendahului. Tidak mendahulukan dengan pendapat dia, pendapat para tokohnya, pendapat ini, idolanya, pendapat para manusia. Tapi dia senantiasa akan dahulukan Allah dan Rasulnya. Bagaimana perkara itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berbicara tentang agama ini tanpa ilmu pula, dia akan menanggung dosanya orang-orang yang sesat melalui dia. Manda'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujurin min man tabi'ahu. Barang siapa menyeru kepada petunjuk, pada hidayah, hakikat ilmu, baginya pahala semisal pahala orang yang mengikutinya. Dia baginya pahala dan pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang mengikutinya itu. Sehingga mendapatkan pahala yang double-double. Pahala dia menyampaikan agama, menunjukkan manusia, mengajarkan petunjuk, ditambah dengan pahalanya orang yang mengikuti petunjuk gara-gara dia. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi misru athamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Tapi barang siapa yang mereka menyuruh kepada kesesatan, baginya adalah dosa dan dosanya orang mengikuti kesesatannya tanpa sedikit pun mengurangi dosanya orang yang sesat itu. Sehingga dia akan menggendong dosanya banyak orang. Akibat dia menyesatkan manusia. Berbicara tanpa ilmu, bagaimana dia akan berhadapan dengan Allah kelak saat dia bertemu Allah Ta'ala. Yang setiap apa yang kita
lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ulan. Jangan Anda berbicara, jangan Anda bersikap dalam perkara yang tidak punya ilmu. Jangan ikuti hal yang Anda tidak memiliki ilmunya. Kenapa? Karena telinga, mata, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sehingga jangan bicara dengan khayalan, sangsaan yang dicela Allah, iyattabi'una ila dhann wa ma tahwal anfus. Tidak lain yang mengikuti adalah sangkal-sangkal belaka dan hanya mengikuti hawa nafsunya semata-mata. Bicara tanpa ilmu termasuk sikap tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Karena hukum Allah menetapkan bersikap dengan ilmu. Bertindak dengan ilmu. Sehingga orang yang mereka berbicara tanpa ilmu termasuk tidak berhukum dengan hukumnya Allah SWT dan diancam Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Bicara tentang agama tanpa ilmu jelas menyelisih jalannya Ahlussunnah. Ahlussunnah senantiasa bicara dengan ilmu. Sehingga para ulamanya ketika ditanya tentang suatu perkara dan tidak tahu, dia bilang wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang menunjukkan dia takut bicara tanpa ilmu. Dia tidak memiliki ilmu untuk memutuskan perkara itu. Sehingga dia bilang wallahu a'lam. Dan ini fatwa yang paling menyelamatkan. Bicara tanpa ilmu adalah perintahnya syaitan. Karena syaitan ini memerintahkan as-su wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama amarakum, sesungguhnya syaitan itu hanya memerintahkan kalian as-su, keburukan, al-fahsya, kekejian, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar Anda bicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan seperti yang tersebut yang dibawakan dalam dalilnya tersebut, bahwa berbicara tentang agama, tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka Nabi katakan siap-siap agar saya mempersiapkan dirinya tempat duduk di api neraka. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siapkan tempat duduknya di api neraka. Sehingga ancaman keras. Dan agama menilai. Berbicara tentang Allah, agama Allah tanpa ilmu. Kemudian kebetulan benar, tetap disalahkan. Man qala fil Qur'an bi ra'yi fa asaba faqad akhta. Karena siapa bicara tentang Al-Quran dengan ra'yunya dan ternyata benar, tetap salah. Bukan benarnya disalahkan, tapi dia telah ceroboh melakukan sesuatu yang membahayakan dunia dan akhiratnya karena dia bicara tentang agama dan tanpa ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semuanya dari sikap berbicara tentang agama, bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, sehingga akan mendapatkan sekian banyak ancaman yang telah kita sebutkan tadi, di antaranya yang merupakan keburukan-keburukan orang yang mereka berbicara tanpa itu ilmu. Semoga manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.